kisah tragis dendam saudara kembar, iri hati yang berujung pada kematian. Akila dan Ashila adalah saudara kembar yang polos dan ceria. Namun, seiring berjalannya waktu, Akila mulai merasa iri terhadap Ashila yang selalu lebih disukai dan dicintai oleh orang tua dan teman-temannya. Didorong oleh rasa iri, Akila merencanakan sebuah rencana jahat. Suatu malam, ia membunuh Ashila dan menggantungnya, membuat seolah-olah saudara kembarnya itu bunuh diri. Orang tua mereka yang mengira bahwa yang meninggal adalah Akila, karena Akila sempat menulis surat seolah Ashila adalah Akila yang sedih karena orang tuanya pilih kasih dan akhirnya bunuh diri. Lalu dengan liciknya, Akila menyamar sebagai Ashila dan terus menjalani kehidupan saudara kembarnya. Namun, kekasih Ashila, Arman, mulai curiga dengan perubahan sikap Ashila. Ia merasa ada yang tidak beres dengan pacarnya. Hantu Ashila yang dendam pun mulai menghantui Akila. Pada suatu malam saat Akila ingin menemui Arman, kekasih Ashila, ia malah melihat hantu Ashila sedang berdiri di samping Arman sambil tersenyum dan berkata, "Kakak, kau ingin mengambil semua dariku," kata hantu Ashila. Akila pun pingsan. Saat Arman membawanya ke rumah, Arman mulai curiga. Akila pun berteriak-teriak hampir gila karena hantu Ashila mencekik leher Akila. Mata Akila melotot dan memohon ampun pada arwah Ashila. Arman yang curiga, ia kaget dan menangis sejadi-jadinya melihat arwah Ashila. Sambil menunjuk HP Ashila yang berada di bawah tempat tidur, Ashila berkata pada Arman, "Maafkan, aku tidak bisa menepati janjiku Arman. Ini aku Ashila. Akila membunuhku tapi aku punya bukti, kamu. Lihat HP yang ada di bawah tempat tidur. Aku punya rekaman saat Akila membuatku pingsan dan membunuhku." Setelah itu Arman yang sakit hati marah dan kecewanya pun memuncak. Ia membongkar rahasia Akila, mengungkap identitas aslinya kepada orang tua dan teman-teman Ashila. Terdesak dan dihantui oleh rasa bersalah, Akila benar-benar tersiksa. Ia mual-mual berasa ingin muntah karena arwah Ashila membuatnya berhalusinasi seakan Akila memakan bangkai tubuh Ashila dan meminum darahnya. Ia melihat dirinya mandi darah dan lehernya dicekik, memaksanya memakan bangkai saudaranya. Karena frustasi dan hampir gila, Akila akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia menggantung diri di pohon yang sama tempat ia membunuh Ashila. Arman menyelamatkan Akila. Akila kemudian meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Arman memberi rekaman tersebut ke orang tua Ashila. Orang tua Ashila syok dan tidak percaya Akila tega membunuh saudara kembarnya. Kebohongan Akila terungkap, dan orang tua serta teman-teman Ashila khawatir atas kehilangan putri dan teman mereka yang sebenarnya. Sementara itu, arwah Ashila pun mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada Arman. "Arman, ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Aku harap kamu tidak sedih. Kamu akan menemukan kebahagiaanmu kelak," kata Ashila sambil memeluk kekasihnya untuk terakhir kali. Lalu arwah Ashila tersenyum dan pelan-pelan menghilang dari hadapan Arman. Akhirnya arwah Ashila menemukan kedamaian setelah dia mendapat keadilan. Sementara itu Akila yang frustasi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ia terus berhalusinasi seolah menggantung dirinya sendiri sambil memakan bangkai dan darah. Esoknya Arman datang menjenguk Akila di rumah sakit jiwa dan memberi kado hadiah yang ingin diberikan Ashila kepada Akila. Jadi hari itu adalah hari ulang tahun mereka. Karena Akila terlanjur membunuh Ashila, maka Ashila menitip kado itu kepada Arman. Akila lalu membuka kado itu yang isinya ternyata alat musik biola yang mahal. Akila pun menangis sejadi-jadinya menyesali perbuatannya. Ia tidak mengira kalau Ashila selama ini tahu bahwa dirinya bercita-cita menjadi pemain biola di luar negeri. Ia teringat saat-saat sebelum ia membunuh Ashila, bagaimana orang tua mereka selalu membanding-bandingkan kedua anaknya. Akila yang tidak cerdas secara akademik tapi mempunyai kemampuan memainkan alat musik yang sangat hebat, orang tuanya malah merendahkan Akila dan membandingkan dengan Ashila yang cerdas dan selalu berprestasi.
Itulah yang menyebabkan Akila sakit hati dan membunuh Ashila. Akila pun menjadi gila karena rasa bersalahnya. Saudara kembar yang ia benci ternyata sangat mendukung hobi dan kesukaannya, tapi karena iri hati dan dengki, Akila melakukan kesalahan fatal. Selang beberapa minggu, para dokter dan perawat menemukan mayat Akila yang ternyata bunuh diri dengan cara gantung diri, sama seperti ketika ia membunuh Ashila. Namun kamar Akila diisolasi. Para dokter dan suster juga pasien tidak ada yang berani masuk ke kamar itu, karena setiap malam selalu terdengar hantu Akila yang menangis, juga terdengar suara musik biola yang dimainkan oleh arwah Akila yang gentayangan di sekitar kamar itu. Iri dan dengki, kebohongan dan kejahatan pada akhirnya akan terbongkar, membawa akibat yang menghancurkan bagi mereka yang melakukan kesalahan.